Beauty Lover, apa kabar? Aku siap sekolah minggu. Anak-anak, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali di Minggu Ceria. Sudah siap sekolah minggu kan? Nah, minggu ini adalah pertemuan kedua di bulan Kitab Suci Nasional. Nah, hari ini kita akan bergembira bersama, berdoa bersama, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, kita akan berdoa dulu. Nah, semua sudah duduk yang manis kan? Dengan sikap berdoa, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kalian. Halo teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau sudah membangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang sehat. Sekarang kami mau sekolah minggu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam jumpa ya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kita ini sekarang sedang memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Nah, sebelum Frater ingin memperkenalkan Kitab Suci kepada kalian, mari kita kenalan dulu ya. Nama Frater Benedictus Jonas. Adik-adik bisa panggil Frater Benjo, bisa panggil Frater Ben, atau bisa panggil Frater Joe. Oke, adik-adik yang di rumah, karena kita memasuki bulan Kitab Suci Nasional, maka pada kesempatan ini Frater ingin mengajak adik-adik untuk mempersiapkan diri mendengarkan sabda Tuhan dalam Injil Matius. Oh ya,
bagi adik-adik yang ada di rumah yang mungkin dekat dengan kitab suci, ambil dong. Atau kalau enggak, siap yang mendengarkan. Sebelum kita membaca, mari kita siapkan dulu hati kita. Kita mulai ya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Hai kamu, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila mana kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Dan bila mana kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia juga berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku sebagai seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun berkata, "Tuhan, bila mana kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita semua adalah sahabat Tuhan Yesus.
kita mesti bangga loh bahwa Tuhan Yesus itu mau menjadi sahabat kita. Nah, karena kita adalah sahabat Tuhan Yesus menginginkan kita agar kita melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan dalam kitab suci. Namun seringkali kita semua kan tidak tahu mau buat apa, dan kadang kita itu kurang mengenal Tuhan Yesus. Nah, untuk bisa mengenal Tuhan Yesus, kita mesti rajin membaca dan mendengarkan kitab suci. Dalam bacaan Injil yang baru saja Frater perdengarkan kepada adik-adik sekalian, Tuhan Yesus mengajak Frater dan adik-adik untuk senantiasa mengikuti teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia itu adalah Raja, tetapi juga sekaligus sahabat kita semua. Bagus kan? Dan bagi Dia, walaupun Dia itu seorang Raja, Dia itu juga hadir dalam diri sesama kita yang menderita. Nah, adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus itu karena menjadi sahabat kita, Dia itu melebihi orang-orang yang selama ini mungkin kita agung-agungkan seperti artis atau seperti tokoh dalam YouTube atau dalam game. Tuhan Yesus itu melebihi itu semua. Dia sebagai sahabat kita selalu datang kepada kita setiap saat dan memberikan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, adik-adik yang terkasih, nih Frater mau beri tips bahwa Tuhan Yesus sebagai sahabat kita itu adalah Tuhan Yesus yang sangat solidar dengan kita. Dia itu tidak bisa dilihat seperti adik-adik melihat Frater, dia tidak bisa dilihat, tetapi Dia itu hadir dalam diri sesama kita. Dalam bacaan tadi, Dia mengatakan bahwa Dia itu hadir dalam orang yang lapar, dalam orang yang haus, dalam orang yang kekurangan, dalam orang yang tidak memiliki pakaian. Jadi Tuhan Yesus sebagai sahabat kita itu, Dia itu hadir dan menyatakan dirinya lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, maka ajakan dari Tuhan Yesus untuk kita ialah agar kita pun mau hadir juga untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama mereka yang membutuhkan. Nih, Frater punya cerita ini. Ada namanya Lucy dan Ayu. Lucy ini memiliki boneka Barbie, tetapi suatu hari boneka ini jatuh dan kakinya patah. Dan karena kakinya patah, dia sedih dan menangis. Nangis dia sepanjang hari. Lalu si Ayu ini lewat untuk pergi ke Indomaret. Dia dengar bahwa Lucy ini menangis. Lalu dia masuk ke kamar Lucy. Lus, kok kamu nangis sih? Kenapa? Dia bilang, kaki boneka Barbieku patah loh. Si Ayu, dia akhirnya menghibur Lucy dan mengatakan, ayo kita pergi ke toko lem yuk, beli lem dan siapa tahu bonekamu baikan lagi. Dan akhirnya mereka dua itu pergi membeli lem. Dan setelah diperbaiki ternyata kaki bonekanya itu sambung lagi dan Barbie-nya baikan lagi. Nah, adik-adik yang terkasih, kita semua diajak untuk solidar dengan sesama kita yang membutuhkan. Jika sesama ada teman-teman kita yang menangis, kita mesti hadir untuk menghiburnya. Kalau ada yang kekurangan misalnya pulpen, kita juga kalau kelebihan kita harus memberi kepadanya. Itulah tandanya bahwa kita itu adalah sahabat Tuhan Yesus. Adik-adik juga diajak oleh Tuhan Yesus untuk selalu mematuhi perintah orang tua. Misalnya ketika di saat meja makan, ayo dek makan, langsung pergi makan. Itu adalah salah satu tanda bahwa kita adalah sahabat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih, kalau kita sudah menjadi sahabat Tuhan Yesus, nanti Tuhan Yesus akan selalu hadir dalam diri kita. Nah, kita memang tidak akan merasakan langsung, tetapi lewat kehadiran orang-orang
yang ada di sekitar kita, terutama mereka yang menderita dan berkekurangan. Mengapa sih Tuhan Yesus itu mau hadir dalam diri mereka yang menderita dan berkekurangan? Nah, lihat ini. Tuhan Yesus itu juga mau menyelamatkan kita manusia dengan mati di kayu salib. Inilah contoh yang paling nyata bagi kita semua, bahwa jika Tuhan Yesus itu mau menjadi sahabat kita dengan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, maka kita pun sebagai sahabatnya dan juga murid-muridnya wajib untuk juga ikut mengambil bagian dalam penderitaan sesama, ikut mengambil bagian untuk bersolidar dengan sesama. Caranya bagaimana? Caranya ialah kita hadir untuk orang-orang yang menderita dengan memberikan bantuan apa yang kita bisa. Kalau kita memiliki kelebihan, kita berikan. Kalau ada yang sakit, kita kunjungi dan kita beri penghiburan. Ya, semoga bulan kita suci ini menjadi semangat baru bagi kita, agar kita menjadi semakin solidar dengan sesama kita. Ingat contoh musik tadi ya, kalau ada teman kita yang menangis, kita harus memberikan solusi yang terbaik agar dia tidak menangis lagi. Kalau ada yang kesusahan, kita juga harus bersedia untuk membantu dia keluar dari kesusahannya. Oke, semoga adik-adik semua tetap sehat dan menjadi sahabat Tuhan Yesus yang selalu gembira dan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Halo anak-anak, kali ini kita akan membuat kreativitas tebarkan jalamu yang diambil dari pesan Injil Lukas bab 5 ayat 10, yaitu janganlah takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Baik, sekarang Rosi akan menjelaskan alat dan bahan yang akan dibutuhkan untuk membuat kreativitas tersebut. Oke, yang pertama yang kita butuhkan adalah kain kasa yang berukuran 25 cm x 15 cm. Yang kedua adalah stik es krim, ini kita butuh 4 saja. Terus stiker ikan, atau kalian kalau tidak memiliki stikernya, kalian bisa menggambar sendiri dan mewarnai dengan rapi dan menarik ya. Terus yang keempat ada double tip, yang kelima ada alat tulis, keenam ada benang pol. Kita butuhkan yang 30 cm saja ya, ini 30 cm. Terus yang terakhir kita membutuhkan gunting. Oke, mari kita lanjutkan dengan cara membuatnya. Yang pertama, kita ambil stik es krimnya ya. Terus kita tempelkan double tip ya, nggak usah panjang-panjang, secukupnya saja. Kita butuhkan 2 dulu ya. Kita kemudian setelah diberi double tip, kita tempelkan di kain kasa. Oke, baik. Setelah itu kita menempelkan ikannya. Karena ini tadi Bu Rosi pakai stiker, maka kita tinggal membuka saja. Kita tempelkan yang rapi ya. Ikannya ini secukupnya saja, nggak usah terlalu banyak. Ini yang penting jalannya bisa tertutup oleh ikan.
Setelah ketempel semua, oke, kita ambil lagi stik es krim yang selanjutnya. Sebelumnya itu kita tata dulu benang wolnya yang sudah dipotong 30 cm supaya nanti bisa terjepit dengan baik. Oke, kita ambil double tipnya lagi. Kita ambil stik es krim juga. Kita tempelkan pada bagian yang sudah diberi tali. Di bawah juga sama. Oke, dan yang terakhir kita tuliskan ayat yang terdapat pada Injil Lukas bab 5 ayat 10, yaitu yang berbunyi, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Oke, selesai. Ini adalah hasil kreativitas kita hari ini, yaitu tebarkanlah jalamu. Ya. Oke, anak-anak, minggu depan kalian fotokan ya hasil kreativitas kalian membuat jala ini ya. Dan nanti akan dimasukkan di YouTube loh. Oke, Bu Rosi tunggu ya. Sampai jumpa. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, ya, saya laskar Kristus, ya, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan
yang luar biasa dan manis-manis. Kita sudah bernyanyi bersama, kita sudah bergembira bersama, dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita tutup acara Minggu Gembira kita hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh teman kalian. Halo semuanya, teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan di Minggu Ceria. Sekarang, mari kita tutup bersama-sama dengan doa ya. Berdoa mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus Kristus, bantu kami supaya jadi anak-anak Katolik yang selalu patuh terhadap perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Sampai jumpa semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.